show that you work in the unseen. Come and use what I'm offering. Small faith is the way of the mountains. You don't need me, but you want me. How you love to ease the broken. I'm not worthy, but I'm willing. And my heart responds now. I say yes to what you promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can't imagine. I say yes, Lord, I say yes. I say yes to what you promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can't imagine. I say yes, Lord, I say yes. We say yes. We say yes. We say yes. We say yes. Every promise that is me, every harvest yet to be, every breakthrough that we see. I say yes, Lord, we say yes. The calling you've spoken over me, my future is laid out at your feet. Wherever your plans are taking me, I say yes, Lord, we say yes. So we say yes. We say oh yeah. We say yes, Lord. We say yes. Oh, we say yes. We say yes. To your will and your way. We say every promise is yes and amen. We say yes. We say yes. We say yes. We say yes. Oh, every promise that is me, every harvest yet to be, every breakthrough that we see. I say yes, Lord, we say yes. The calling you've spoken over me, my future is laid out at your feet. Wherever your plans are taking me, I say yes, Lord, we say yes. I say yes to what you promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can't imagine. I say yes, Lord, I say yes. I say yes to what you promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can't imagine. I say yes, Lord, I say yes. So we say yes. We say yes. We say yes, Lord. We say yes. 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 Looking through the lens of a love that never ends. How great it is. You came into my life and now everything is bright. How great it is. Semangat saya dengar ya. Sekali lagi mau dengar suaranya. Selamat sore church. Wah, sekali lagi ya. Selamat sore church. Sore. Welcome to New Life Church untuk seluruh jemaat, baik yang hadir secara onsite maupun online, live streaming via YouTube, GoPlay maupun First Media. Dan saya mau undang Bapak Ibu Saudara, boleh dong kita toleh kanan kiri. Kita lihat apakah ada wajah-wajah yang belum kita lihat di minggu-minggu sebelumnya. Ya, dengan agresif gak apa-apa, kita lihat kanan kirinya, kita lihat satu-satu ya. Siapa tahu kita kedatangan teman baru, boleh dilambaikan tangannya juga ya. Dan kita mau berikan sambutan yang paling hangat dalam hitungan ketiga. Siap ya? Semuanya sudah siap? 1, 2, 3, welcome to the family. Bulan ini kita memasuki bulan April di mana tema yang diusung oleh gereja kita adalah A Home for the Lost. Ayatnya akan saya bacakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan
kepadamu. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Mari church, let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang antarkan kami sampai hari ini di sini, dan biarlah Engkau yang bertata atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Happy Sunday and enjoy the service. Selamat sore semuanya, saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan. Boleh kasih tos kiri kanan, depan belakang, kasih tos, katakan Tuhan Yesus kita baik. Amin. Mari sama-sama kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah kami percaya hari ini kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oh, we're alive because of you, Jesus. Alive in Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Jesus, we're alive.
kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Di dalam nama Yesus, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Dia Yesus Tuhan kita. Berapa banyak kau percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita? Come on, say, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam. Katakan ada kuasa. Ada kuasa nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Satu kali lagi sorakan bersama. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Berapa banyak kau percaya nama Yesus jadi pengharapanmu, jadi pertolonganmu? Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Hey! Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Siap lebih dahsyat buat Tuhan, come on. Engkau yang berkuasa. Hey! Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang termulia di bumi, di surga. Oh,
percaya ketika nama Yesus kita serukan, nama Yesus yang kita tinggikan, mujizatnya, kuasanya, pertolongannya, pengharapannya diberikan bagi kita yang setuju. Katakan amin. Tepuk tangan satu kali lagi paling meriah bagi Tuhan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Kina mahana mashekerela bahana marala barala. Hora mahana maya karala barala barala barala. Kina mahana marala barala barala barala. Sore hari ini berapa banyak kau percaya kau terima kemenanganmu. Angkat kedua tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Dengan iman terima kemenangan. Janjinya ya dan amin. Tuhan kita berjanji kita lebih daripada pemenang. Sebab ketika dia ada di kayu salib, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penderitaan kitalah ditanggungnya. Dosa kita dipulihkannya, disucikannya. Mari kau yang percaya angkat kedua tanganmu bersama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena keajaiban mujizat terbesar yang kita terima adalah keselamatan kita Bapak Ibu Saudaraku. Hanya itu saja kami bersyukur. Oh, kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kedua tanganmu bersama Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, oh dalam janji-Mu terima kemenangannya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu di hidupku. Angkat kedua tanganmu, mari serukan bersama. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam ada kemenangan. Oh, selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam oh dengan iman katakan, ini pengakuan kami gereja-Mu ya Tuhan. Kan ku nyatakan besar di
Haleluya. Mari berikan sorak-sorai 1 menit buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi, come on. Come on, you love church. We love you, Lord. We love you, Lord. Angkat kedua tangan kita, belajar ekspresikan penyembahan kita. Karena ketika kita merasakan hadiratnya, ketika kita tahu kita dikasihi, ketika kita tahu kita diangkat, pujian penyembahan yang terbaik kita berikan dari dalam hidup kita. Amen. Ini kami Tuhan, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, profesi kami, pelayanan kami bukan berasal dari kami, tapi semuanya milik-Mu. Dan supaya di bulan yang baru, home for the lost, kami bukan hanya menjadi rumah bagi semua orang yang terhilang, tapi pribadi kami pun terbuka bagi banyak orang. Dan kami tidak mau gampang untuk menghakimi, karena kami pun tidak lagi dihakimi. Tuhan, Kau yang begitu baik, hari ini saya rasakan ada hati yang berubah melalui penyembahan. Ada sungguh-sungguh hati yang merespon kepada Tuhan. Oh, sore ini pun katarak disembuhkan. Ada yang katarak taruh tangan kanan di mata sebelah kiri kata Tuhan. Oh sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dimanapun saat ini umat-Mu berada. Berdoa katarak keluar di dalam nama Yesus. Batu ginjal Tuhan katakan dalam hati saya saat ini. Ada yang mengalami, ada yang sakit batu ginjal. Tuhan saat ini berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan maaf. Kalau Anda buang air, sakit sekali. Berdoa saat ini kesembuhan mengalir. Siapapun yang butuh pemulihan, angkat kedua tanganmu. Saya rasa semua kita butuh pemulihan. Kami mau Tuhan datang dengan rasa lapar dan haus. Dan biarlah firman-Mu memuaskan kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan. Kurang keras sama-sama katakan. You Love Church sama-sama katakan. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Woo, thank you New Life Worship. Jangan duduk dulu. Cari 5 orang, kasih tos. Katakan, aku senang lihat kamu sore ini. Haleluya. Thank you New Life Worship. Dan semua yang melayani. Dan yang melayani KKR kemarin. Kita kasih tepuk tangan buat semua volunteers. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kemarin saya dengar, saya ralat, sorry tadi pagi saya agak salah jumlahnya. Ternyata kemarin KKR anak ada sekitar 600 orang, kira-kira 400 anak dan 200 orang dewasa yang mengantar. Tepuk tangan sekali lagi. Siapa yang kemarin datang ke KKR anak, angkat tangan. Wow. Dan bukan hanya jumlahnya tetapi ada banyak anak-anak. Saya lihat ada ratusan anak merespon ketika ditantang untuk terima Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. 2 minggu ini kita mengalami kegerakan yang luar biasa dari minggu lalu dan kemarin kira-kira ada 1.600 sampai 1.700 orang. Bukan hanya yang hadir tetapi orang-orang yang menerima Yesus 2 minggu lalu ada 300 puluhan dibaptis. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Ini press report dari acara kemarin, ada sedikit foto-foto yang Anda bisa lihat. Wow, so cute. Siapa yang kemarin ikut di foto booth-nya? Ya. Saya foto dengan pendeta Wahyu tinju-tinjuan gini. Seru, luar biasa. Haleluya. Yang melayani juga semangat. Bersyukur kemarin anak saya pertama kali menjadi singer. Thank you buat semua koordinator kids yang membimbing anak-anak kami. Ada Esra, ada Hasinta, ada banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka yang taruh hidupnya, ini kemarin ada special performance. Siapa ini? Ya, dan tadi Kak Ivon dengan Kak Antoni ikut kebaktian yang pertama. Sekarang mereka sudah fly back ke Jakarta. Tuhan selalu bicara tepat waktu. Kemarin saya makan bersama dengan kedua mereka. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saya melihat dengan jelas sebuah penglihatan bahwa mereka akan melayani banyak orang dan di suku dan ras tertentu. Saya tidak dengar ceritanya apa-apa. Ternyata bulan Juni mereka akan ke sebuah daerah dan benar-benar melayani. Saya lihat ada lawatan Tuhan yang dahsyat.
Saya percaya kita harus hidup dalam karunia-karunia. Karena karunia itu buat semua orang. Katakan semua orang. Ingat Pastor Irwan bilang apa? Pastor Irwan tidak lebih hebat dari Anda, tidak lebih kudus dari Anda, tidak lebih sakti dari Anda, saya dan Anda. KKR kemarin saya bilang apa? Podowai. Katakan podowai. Sami mawon. Saya masih makan nasi, saya juga masih suka plecing kangkung. Saya masih bisa tersinggung, saya masih bisa marah, saya masih bisa lapar. Itu artinya Anda dan saya sama saja. Jadi kalau setiap kali saya berkhotbah, jangan pernah merasa saya lebih hebat dari Anda. Saya tidak lebih hebat dari siapapun. Tapi saya ingin kita sama-sama maju untuk lebih mengenal Tuhan. Disenggol karena kebaktian sore, besok lebih semangat. Disenggol gini bilang, sama-sama maju. Ya, kanan kiri. Ya, haleluya. Kita buka di Yohanes pasal 20. Judulnya bulan ini adalah Heart for the Lost. Minggu lalu dan bulan lalu kita membahas tentang A Home for the Lost. Rumah bagi yang terhilang. Bulan lalu judulnya adalah apa? Hati untuk yang terhilang. Tapi apalah artinya kalau cuman hati? Kita harus berbuat setelah kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Life group turun ke jalan. 2 minggu lalu dan beberapa minggu lalu bahkan ada yang ke rumah sakit jiwa. Salah satu life group ngomong sama saya, Pastor saya bingung harus berkhotbah di depan banyak orang yang tidak mengerti. Ada yang matanya melotot, ada yang ngeliatin kayak mau makan dia, tuh yang khotbah dia takut. Tapi toh ada yang dipulihkan, waktu didoakan ada yang nangis. Ini firman luar biasa. Good news kalau diberitakan pasti semua orang bisa dijamah sama Tuhan. Ada yang ke kuburan kemarin ya, bukan gali kuburan ya, menginjil di kuburan. Ada banyak yang ke mall-mall. Jadi berkat, tepuk tangan buat kegerakan hati untuk jiwa-jiwa. Kita sudah tutup bulan kemarin. Dan bulan ini kita belajar untuk menjadi rumah. Katakan kanan kiri sekali lagi, kamu adalah rumah. Ya, kalau kita cuma ngomong, tapi kita tidak berbuat, sama juga sia-sia. Firman itu kosong, tapi kita mau berbuat sesuatu yang Tuhan katakan. Jumat ada Paskah, Jumat Agung, ya, dan minggu depan Paskah. Jangan bolos, kita datang karena khotbahnya berseri. Ada hal-hal yang tidak saya jelaskan hari ini. Yang saya jelaskan hari Jumat nanti, 1 kali kebaktian, dan hari Minggu depan. Saya akan bercerita tentang Maria Magdalena. Saya lanjutkan. Di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, ceritanya Tuhan sedang ingin melakukan sesuatu dan harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda mungkin tidak pernah dengar, nanti saya akan khotbahkan selama 3 hari, Jumat sampai hari Minggu, Tuhan Yesus ngapain? Kita pernah berpikir gak? Waktu Tuhan mati, sebelum bangkit hari yang ketiga, Tuhan Yesus ngapain? Dan bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit hari Minggu, ada tugas yang luar biasa yang dia hendak lakukan, yang dia harus lakukan. Miliaran malaikat menunggu itu. Semuanya bahkan Allah Roh Kudus dan Allah Bapa di sorga menunggu itu. Bahkan semua orang kudus yang meninggal sebelum salib Kristus juga menunggu itu. Jadi kira-kira penting gak apa yang Tuhan Yesus akan lakukan setelah dia bangkit? Siapa yang bilang penting? Katakan penting. Apa yang penting itu? Nanti hari Jumat, di Jumat Agung. Tapi yang penting hari ini kita cukup tahu dulu. Ada sesuatu yang sangat penting. Yang berhubungan dengan semua orang yang ditebus, bahkan semua orang yang akan bertobat, karena itu 2000 tahun yang lalu, termasuk kita. Tapi Tuhan mau menunda itu untuk melayani satu pribadi yang namanya Maria Magdalena. Nah itu ceritanya, kita baca sekarang ayatnya. Mulai ayat yang 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Di khotbah lain saya akan jelaskan kenapa 2 malaikat. Kenapa satunya di kepala, kenapa satunya di kaki. Ini melambangkan tabernakel yang dulunya harus diupayakan oleh manusia. Yang dulunya harus diupayakan oleh perbuatan baik. Yang dulunya harus diwakili oleh imam besar. Makanya kenapa dikatakan imam besar yang kau miliki sekarang adalah imam yang sempurna. Yang melintasi segala langit. Ini ada hubungannya juga dengan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Dan dia yang sempurna itu. Makanya Pastor Irwan bukan imam besar.
Pastor Irwan hanya kepanjangan suara Tuhan. Pendeta manapun tidak ada yang sakti. Hari-hari ini saya berdoa, New Life Church bukan hanya menggembung secara jumlah, kita harus bersyukur ya, sejak kita di Ciputra World dengan kebaktian yang hari Kamis, Minggu 2 kali, kita sudah hampir 1.000 orang. Tepuk tangan semuanya. Kenapa saya harus umumkan? Bukan berarti sekarang sudah mau ribuan kita sombong. Bukan, karena setiap jiwa, setiap nomor itu berharga. Dan hari-hari ini kita mesti benar-benar berdiri kepada pengajaran yang benar. Yaitu yang berpusat kepada Kristus, yang berpusat kepada Dia yang sebagai imam besar yang sempurna. Saya dan Anda tidak ada bedanya. Saya selalu katakan, tidak lebih kudus, tidak lebih hebat. Hati-hati dengan pengajaran yang, jual nubuatan. Saya tidak menjelekkan apapun ya. Tapi kalau Anda adalah domba-dombanya Tuhan, saya harus memperingatkan Anda. Firman itu harus memperingatkan, hati-hati karena di hari-hari terakhir akan banyak penyesatan. Makanya Matius 7 berkata, ada banyak orang mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan demi namaku. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Berarti ada, nabi palsu itu ada. Hati-hati dengan orang yang jual nubuatan sampai kadang orang antri. Karena Anda bisa mendengar nubuatan setiap hari ketika Anda baca firman. Saya percaya karunia bernubuat. Tuhan pun izinkan karunia bernubuat secara spesifik ada dalam hidup saya. Tapi kalau udah mulai orang ngantri kayak ke dokter itu. Ngalang-ngalain waktu istri saya dulu hamil. Nemenin ke dokter sampai 100 orang minta dinubuati satu persatu. Lama-lama yang nubuatin pun ikut ngomongnya ngawur karena ada 100 orang, berbahaya. Berbahaya juga acara-acara, ayo ikuti doa pelepasan kutuk. Itu bukan untuk Anda. Kalau Anda sudah di dalam Kristus, Anda sudah dilepaskan dari segala kutuk, segala dosa, segala kesalahan, segala hukuman. Hati-hati dengan yang kelihatannya pokoknya rame. Gak bisa. Karena di akhir zaman ini akan semakin banyak pengajaran yang membuat mata Anda berpaling dari tabernakel yang sesungguhnya. Nanti saya akan jelaskan lain waktu. Lalu ketika malaikat itu nampak, lanjut ayat selanjutnya dikatakan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, kenapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu dia di mana dia diletakkan. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berhenti dulu di sini, ayatnya tetap dinyalakan. Anda tahu bahwa pagi-pagi benar, Tuhan itu tidak pernah cari orang yang hebat. Maria bukan orang yang hebat, tetapi Maria rindu. Seperti ada lagu yang berkata, rindu selalu, tahu gini? Bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Pindah gede dulu. Maria ini tidak tahu bahwa Yesus telah bangkit. Pengetahuan Maria tentang Tuhan waktu itu salah. Dia salah paham. Dia menganggap Tuhan itu mati. Kalau dia menganggap Tuhan mati berarti maaf secara tidak langsung. Dia menghina Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan ini sudah bangkit. Tetapi dia tetap rindu sekalipun bagi dia Tuhannya mati. Anda bisa lihat gak? Ternyata Tuhan tuh lihat hati. Tuhan gak selalu lihat dan minta perbuatan yang selalu baik dan selalu benar. Tapi bahkan waktu Anda ke Israel, ini kejadiannya adalah pagi-pagi benar. Tadi pagi maaf saya ralat, saya salah jelaskan tadi pagi. Hari Sabat itu mulai dari hari Jumat. Makanya kenapa Tuhan Yesus cepat-cepat dikuburkan, dirempahi. Sebelum jam 6 harus tutup semua gua kuburan. Setelah jam 6 mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi lihat ketika jam 6 sore hari Jumat sampai hari Sabtu jam 6 sore itu satu harian penuh itu hari Sabatnya orang Yahudi. Sampai hari ini pun Bapak Ibu, microwave sudah di set up, lampu sudah di set up otomatis. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Bayangkan Maria setelah dia menguburkan Tuhan Yesus
Saya percaya dia berdoa sampai hari Sabat berikutnya selesai. Apa yang dia lakukan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu, bukan? Harta yang paling berharga buat Maria adalah Tuhan Yesus. Yang pertama dia lakukan setelah Sabat selesai, dia siapkan rempah-rempah. Kalau Anda datang kebaktian, tadi pagi saya ingatkan, kita suka datangnya telat. Tapi sore saya lihat juga ada banyak yang on time. Apa yang kau persiapkan? Sekalipun gini, kalau kita ngomong sama Tuhan, oh aku sudah memberikan yang terbaik, kita bohong. Kita gak mampu kasih yang terbaik. Betul kan? Oh Tuhan, inilah persembahanku, waktunya persembahan. Kita harus rubah ya, gak boleh doanya. Mari kita berikan yang terbaik. Gak mungkin. Yang terbaik itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Contohnya masa Anda persembahan, setiap minggu persembahan, Anda kasih semua di dompet Anda, sampai Anda keluarkan semua kredit cardnya, itu pun aja belum terbaik. Halo, kita hanya bisa memberikan apa yang kita mampu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa Tuhan bilang gini. Kita harus hati-hati di akhir zaman ini. Tadi pagi saya tidak ngomong itu. Karena ada dua Tuhan. Apakah engkau mengikut Tuhan atau Mamon? Dan bahkan kemarin waktu saya baca firman ini, saya diberikan pewahyuan sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan bilang Mamon adalah seorang pribadi? Tuhan bilang uang itu seorang pribadi loh. Kita gak usah merekayasa ya, apakah itu Lucifer? Firman tidak nulis itu. Tapi Tuhan bilang ini, engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan. Karena ada seorang pribadi yang lain yang namanya Mamon. Ternyata Mamon itu pribadi. Tapi Maria tidak memikirkan Mamon. Di mana ketika Yudas musnah, karena Yudas tidak berpikir sesuai dengan sejalan dengan firman Tuhan. Dan waktu itu juga Tuhan Yesus belum mati. Dia tidak mengerti tentang keselamatan. Tapi Maria, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Harta buat Maria adalah Yesus yang paling berharga. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Sambil siapin yang terbaik. Yang dia bisa. Bukan yang terbaik, tapi yang terbaik yang dia bisa. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kalau Anda benar-benar mencintai hadiratnya lebih dari segalanya, sama-sama nyanyikan bersama-sama dengan saya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Bangun pagi, angkat kedua tangan, katakan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan gak lihat walaupun dia salah kaprah. Dia kira Tuhannya mati. Tapi Tuhan ketika dia mau melakukan sesuatu yang penting, dia melihat ada orang yang dia tergugah hatinya. Melihat orang ini loh. Sekalipun dia gak tahu aku hidup, tapi dia mau kasih sesuatu yang terbaik buat aku. Kita punya gak sikap hati yang seperti itu? Makanya kenapa setiap hari kita perlu baca firman dari kacamata Injil, dari kacamata Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Injil itu selalu mengingatkan kita untuk bertobat. Selamat itu sekali, saya percaya itu solid. Karena kita mau selamat pun itu karena ada kasih karunia Tuhan. Tapi bertobat itu setiap hari. Katakan kanan kiri, bertobat itu kudus setiap hari. Kalau saya jelaskan bertobat setiap hari itu bukan berarti gini, Anda berdosa, Anda kehilangan keselamatan, Anda bertobat untuk Anda selamat. Bukan, bertobat tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang saya ngomong ini. Bertobat setiap hari itu adalah ketika kita hidup semakin seperti Tuhan Yesus. Hidup Maria hanyalah satu, dia cuma ingin seperti lebih lagi seperti Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca firman dengan kacamata yang jelas, Injil itu akan selalu merombak hati kita. Karena kita gak sadar ada banyak berhala dalam kehidupan ini. Berhala bukan cuma kalau Anda pergi
ke suatu tempat terus Anda ambil Yosua, Anda gini. Bukan, berhala zaman modern lebih keren bos. Instagram bisa jadi berhala kita. Pekerjaan bisa jadi berhala kita. Popularitas bisa jadi berhala kita. Maaf ya, kenapa saya pun harus bertobat tiap hari. Pelayanan pun bisa jadi berhala. Makanya kenapa tiap hari kita harus minta Tuhan koreksi hati kita. Minta Tuhan, Tuhan benahi motivasi hatiku. Siap? Punya hati yang rendah hati seperti Maria. Dan lihat, Tuhan Yesus stop segala kegiatannya. Ayat 15 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, ini luar biasa. Saya kemarin baca di komentaris, kenapa Tuhan menampakkan diri seakan-akan seperti penunggu taman? Anda tahu bahwa hidupmu bukan engkau lagi. Hidupmu adalah Kristus yang ada di dalammu. Anda ingat manusia yang pertama, yang diharapkan untuk dia bisa hidup saleh. Yang diharapkan untuk dia bisa melakukan segala sesuatunya baik, ikut firman Tuhan. Siapa? Adam. Dan sadarkah Anda siapakah Adam? Adam adalah penunggu taman. He's a gardener. Adam adalah pengelola taman Eden. Tuhan memberikan bisnis untuk mengelola taman Eden. Dia gagal. Manusia yang pertama, Adam gagal. Tetapi Injil berkata, ada the perfect. Ada Adam kedua yang sempurna. Tuhan sendiri yang turun. Bahkan dia menampakkan diri kepada Maria untuk berkata, kamu mungkin gagal karena kamu adalah keturunan Adam. Kamu mungkin gagal karena nenek moyangmu tidak berhasil untuk mengusahakan dengan baik. Nenek moyangmu jatuh, bahkan tanah menjadi terkutuk karena Adam. Tapi Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua, yang sempurna. Dia appear, dia menunjukkan kepada Maria, di dalam segala kegagalanmu, aku muncul sebagai penunggu taman yang sempurna, yang siap untuk menolong engkau, yang sudah menebus engkau, yang tidak lagi menuntut engkau, yang tidak lagi mau menghakimi engkau. Yang diinginkan oleh penunggu taman yang sempurna ini hanyalah bersekutu dengan Anda. Hey, do you have a relationship with God? Apakah Anda punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Siapa yang kenal Tuhan? Angkat tangan. Semua kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan angkat tangan. Tapi pertanyaan saya yang kedua, apakah engkau yakin kau dikenal Tuhan? Halo? Banyak orang yang bernubuat tapi mereka tidak benar-benar dikenal Tuhan. Banyak orang yang mengikut Yesus, salah satunya Yudas, tapi tidak benar-benar mengenal dan dikenal Tuhan. Make sure di 1 minggu bulan Paskah ini, Anda tahu suatu hari ketika Anda mati, Anda mau kemana? Katakan kanan kiri, aku yakin kamu sudah punya tempat yang luar biasa. Makanya kenapa hidup ini sementara. Bahkan Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas ketika engkau hidup di dunia ini. Itu susah loh. Tapi itu gak susah dengan anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri sebagai penunggu taman dan berkata, hey, penunggu taman yang pertama gagal untuk menebus kamu. Akulah penunggu taman yang sesungguhnya yang telah menebus. Lihat, yang pertama kali sebelum Yesus Tuhan kita mati, peluh darah jatuh ke tanah. Itu ada maksudnya. Peluh darah itu menebus tanah yang telah terkutuk oleh perbuatan agama, yaitu Adam. Tapi ditebus oleh peluh darah Yesus yang adalah anak Allah yang murni dan tidak cacat dan bercela itu. Sehingga Anda dan saya dimampukan untuk hidup dalam anugerah. Oh, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. How beautiful the gospel is. Betapa indahnya, betapa mulianya Injil itu. Tadi pagi saya dapat quote. Kalau Anda seperti Maria, desperate. Maria yang mengira Tuhan mati, Maria yang lemah, Maria yang tidak sempurna, gambaran Anda dan saya. Tetapi Tuhan Yesus ahlinya memakai kegagalan terbesarmu untuk membawa kemuliaan besar bagi namanya. Tepuk tangan yang setuju.
Anda boleh capture ini supaya Anda ingat setiap quote ini saya dapat dari Tuhan. Lihat, kalau Anda messed up hari ini, kalau Anda hari ini merasa hidupmu tidak karuan, Tuhan Yesus ahlinya memakai keadaanmu tidak karuan itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Kalau Maria dipakai Tuhan, Anda juga bisa dipakai Tuhan. Lalu lihat ayat selanjutnya berkata seperti ini. Lalu kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada New Life Church. Tuhan tuh kalau ngomong personal. Kata Yesus, saya suka sekali Injil selalu mencatat God Himself. Tuhan tidak pernah pakai asisten untuk berbicara kepada Anda. Tuhan tidak pernah pakai perantara, tapi God Himself sepanjang minggu Paskah, minggu Jumat Agung ini. Dia sendiri yang menuntun engkau. Dia sendiri yang membimbing engkau. Engkau gembala yang baik. Kadang kita gak sadar dia gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Tahu gak gembala itu setiap hari mengetuk pintu hatimu? Bawaku ke air tenang. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan apa? Tak akan takut ku melangkah. Sebab apa? Engkau besertaku. Engkau ada di lembah. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu adalah perkataan Tuhan loh. Jadi kalau hari ini kau melewati lembah, Tuhan juga ada di lembah. Kalau engkau melewati badai, Tuhan ada di atas badai. Dan ketika Tuhan Yesus penunggu taman yang sempurna itu menyebut namanya, Maria. Maria langsung dikatakan, dia tahu itu Tuhan. Dikatakan Rabuni, oh guru. Yohanes 3 ayat 4, kita buka sama-sama. Dia memanggil namamu. Dia memanggil namamu. Ada banyak orang yang tidak pede hari ini berkata, siapakah aku? Zaman di mana Maria menjadi salah satu murid Tuhan, dia juga dikucilkan. Maria gak pede dengan namanya. Dulu saya juga gak pernah pede dengan nama saya. Saya selalu bertanya berkali-kali, kenapa namaku Irwan? Karena waktu sekolah di luar negeri punya nama Irwan itu musibah loh kalau gak kenal Injil. Gak ada yang bisa ngomong Irwan, semuanya Erwin, Aaron, ya Owen. Capek saya. What's your name? Irwan. Oh Erwin, ya wis. Langsung saya bilang gini kayak yang sembuh 2 minggu lalu. Karepmu. What's your name? Gitu kan, orang Australia kalau ngomong what's your name, what's your name? Erwin, oh Owen, ya wis karepmu. Tapi waktu saya tahu ternyata Tuhan itu kenal siapa kita. Sampai maaf ya, kebobrokan kita. Sampai kelemahan kita. Sampai waktu kita sombong. Sebelum kita sombong aja Tuhan udah tahu. Kita mau sombong apa? Tuhan tahu segalanya dan dikatakan. Ayat 4 langsung. Jika semua dombanya telah dibawa keluar. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Kenapa ada keberhasilan dalam hidup Maria? Dikatakan gini loh, kemanapun kamu Injil diberitakan. Bayangkan ini zaman dulu perempuan gak dimasukkan sebagai murid loh. Tapi Tuhan pilih dia, bahkan hanya Maria yang Tuhan bilang gini, kemanapun Injil diberitakan, namamu akan disebut. Buktinya sampai hari ini disebutkan, dikotbahkan kan? Karena apa? Simple, karena dia mengenal suara gembalanya. Maaf ya, kamu kenal gak suara dia? Karena suaranya itu lembut, tidak menghakimi. Kenal gak ketika Tuhan bilang ayo melayani. Ayo ke gereja prioritaskan. Ada banyak teman-teman saya di Jakarta bilang jemaat yang balik itu cuma separuh. Karena apa? Ada mereka yang gak peduli lagi ke gereja. Kalau ke gereja jam 4, datang jam 4 kurang 5, katakan. Oh ini bertobat semua ini, gak ngaku.
Kalau kebaktian jam 4 datang jam 4.15. Wah, ada yang amin luar biasa. Haleluya. Ini kan orang ngantuk ini. Kalau kebaktian jam 4 kita mau prioritaskan, datang jam 4 kurang, katakan. Simple, karena Maria punya hubungan dan dia kenal suara gembalanya. Poin yang pertama, you are precious to him. Engkau berharga baginya. Kalau gak berharga, dia gak mungkin stop semua itu untuk berjumpa. Makanya kenapa? Setiap hari Tuhan itu mengetuk pintu hati kita. Tuhan bilang, ayo life group. Ayo melayani. Ayo lebih lagi. Tapi Tuhan gak pernah mendobrak pintu itu. Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat gambaran Tuhan mengetuk lukisannya? Pernah lihat? Ayo yang pernah angkat tangan. Anda sadar gak? Di lukisan itu gak ada handle pintu di depan. Karena Tuhan gak mau untuk memaksa. Untuk membuka pintu hatimu. Engkau yang harus membuka dari dalam. Dan izinkan untuk dia merubah hatimu. Izinkan. Ketika dia ngomong ayo lebih lagi sama Tuhan. Ayo lebih lagi. Harusnya kau tiap hari katakan ku jawab iya. Iya, iya. Aku gak mampu Tuhan, tapi engkau rindu. Ku jawab iya. Iya, iya. Yang sudah jauh dari Tuhan katakan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Tuhan ingin lebih dekat, jangan lihat kanan kiri, katakan Love Church, ku jawab. Ayo responi apa yang Tuhan sedang bicara dalam hatimu saat ini, come on. Amin. Aku mau Tuhan di akhir zaman ini kau pakai hidupku lebih lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Oh tiap hari katakan. Ku jawab ya. Iya. Every day ketika saya bangun. Saya ingatkan, oh aku hamba Tuhan. Tiap hari aku nyanyikan lagi. Ku jawab ya. Kegagalan kemarin. Minggu lalu khotbahnya bagus sekali. Shake it off. Segala kepahitanmu, segala masa lalumu, Anda harus kebaskan itu. Bahkan kesuksesan masa lalu, kebaskan. Anda harus move on. Tuhan katakan jelas dalam hati saya. Ada orang-orang di sore hari ini yang bahkan tidak bisa move on dari kesuksesannya. Itu juga salah. Kita mesti move on. Seperti Maria tidak melihat backgroundnya. Tidak melihat, oh aku kemarin dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai Anda hari ini, Tuhan mau pakai Anda besok, dan Tuhan mau pakai Anda lebih dahsyat sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Come on church. Lalu lihat, setelah Tuhan berjumpa dengan Anda, setelah Anda tahu Anda berharga, apa yang Yesus Tuhan lakukan kepada Maria? Tuhan berjumpa dengan Maria bukan hanya untuk Maria ternyata. Kata Yesus kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Tuhan personally menjamah Anda. Tapi Tuhan juga bilang kepada New Life Church. Go! Anda harus pergi. Kalau ada dokter, go! Doakan pasien yang sakit. Saya pernah lihat dokter yang begitu cinta Tuhan. Sebelum dia operasi jantung, dia selalu berdoa. Bahkan di ruang prakteknya ada foto lukisan ketika dia operasi. Dan Tuhan Yesus memegang pundak dia. Semua orang yang tidak Kristen tahu dia anak Tuhan. Go! Tuhan katakan go. Anda dan saya sama-sama hamba Tuhan. Siapa bilang cuma saya hamba Tuhan? Katakan kanan kiri sekali lagi. Kamu itu juga hamba Tuhan loh. Ditambahi pakai logat Surabaya. Ngerti ya rek? Gitu ya. Berarti kita semua hamba Tuhan. Karena lagunya berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Berarti kita semua sama. Kita semua punya tugas yang sama. Pergi. Tuhan bilang, hei jangan nikmati berkat itu hanya untuk dirimu. Tuhan berkata kepada Maria, pergi, pergi. Dan katakanlah kepada mereka, katakan,
kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Nah nanti ya hari Jumat, pergi kepada Bapa untuk apa? Nanti. Kepada Allahku dan Allahmu. Lalu inilah Maria Magdalena taat. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Anda harus pergi ke sekolahmu dan katakan, aku telah mengalami Tuhan. Kalau aku mengalami Tuhan, aku tidak mau cuman aku mau kamu juga mengalami Tuhan. Aku tidak mau cuman aku mau kamu. Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tuhan mau bukan Anda diberkati, tapi Tuhan mau Anda menjadi berkat. Kita suka pakai ayat sembarangan. Hari-hari ini banyak ilmu cocok logi. Pakai ayat untuk kepentingan kita. Seperti ayat berikut Yohanes 14 ayat 14. Banyak diajarkan gini. Kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita lihat yang single. Tuhan, aku minta meme dalam nama Yesus. Minta meme Tuhan. Tapi Anda tidak pernah mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya nggak bisa. Ada yang berdoa, Tuhan aku minta mobil ini. Karena ayatnya berkata, minta apa saja. Tuhan akan melakukannya. Mobilnya didoain. Banyak bawa minyak urapan. Sekalian bawa aja 2 liter. Siramin itu semua. Lalu kalau nggak dapat kecewa. Katanya ayatnya berkata, ketuklah pintu akan dibuka. Aku ngetuk-ngetuk mobil ini tidak pindah-pindah ke rumahku. Karena Anda selalu comot ayat untuk kepentingan Anda. Lihat yang dimaksud ketika engkau minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu minta apa? Kita harus lihat konteksnya. Ayat 12-13 berkata, aku berkata kepadamu New Life Church, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini ngomong soal pekerjaan Tuhan. Ini ngomong soal jiwa-jiwa. Ini ngomong soal pekerjaan Tuhan yang diperluas. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Untuk pekerjaanku. Untuk gerejaku. Untuk pertobatan jiwa-jiwa. Aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jelas ya. Jadi minta apa saja itu bukan ketika Anda lihat apa yang sekarang Anda lihat. Seperti kita tidak pernah minta tempat ini, kita cuma minta jiwa-jiwa. Kadang kita take it for granted. Apa itu? Kadang kita yang punya tempat seperti ini kita tidak bersyukur. Beberapa waktu lalu wakil gubernur datang ke tempat ini. Tahu kalau ini gereja. Saya yakin beliau tahu. Beliau ngomong, saya nggak nyangka ada tempat sebagus ini di kota Surabaya. Ada banyak orang pakai sampai saat ini 1 hari bisa 2 event. Pagi seminar, sore kebaktian. Semuanya untuk gereja Tuhan. Saya selalu katakan kita yang melayani kita selalu berusaha untuk terus menjaga integritas. Di gereja ini waktu saya bilang ayo cari jiwa, ayo kita maju sama-sama. Tadi siang saya meeting dengan para bendahara, para penatua, orang-orang yayasan. Mereka semua yang tahu report keuangan. Kita berdoa karena April ini kita akan pakai New Life Kids yang baru. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Di gereja ini kalau Anda setia mengembalikan persepuluhan, Anda setia mendukung pelayanan. Tidak ada yang masuk kantong Pastor Kasen atau Pastor Irwan. Semua dikelola supaya gereja ini semakin menjadi berkat. Dan hari ini kita puji Tuhan sudah menyekolahkan hampir kira-kira 70 anak. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saya berdoa Tuhan, saya pengen gereja ini bisa sekolahkan ribuan orang Tuhan. Bisa lebih banyak lagi orang diselamatkan. Bisa lebih banyak lagi misi. Anda tahu itu gak sepele loh. Kemarin saya berjumpa dengan seorang pendidik luar biasa. Beliau bukan gembala seperti kami. Tapi punya pelayanan namanya pendidik-pembidik. Namanya Pendeta Daniel Alexander. Dia pengen sekali bisa khotbah di tempat ini. Saya atur jadwalnya. Kita semua panggil dia Papi Den. Ini orang luar biasa. Anda tahu yang lagi marak kasusnya kemarin. Saya tidak bisa ngomong karena ini live. Ya, pengacara yang depannya inisialnya R. Yang meringankan beban seseorang yang di TV-TV. Sampai dia rangkul orang tersebut.
disekolahkan oleh hamba Tuhan ini. Ketika dulu dia anak yang terlantar, tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa sekolah sama sekali. Bahkan tidak punya siapa-siapa. Sekarang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia berdoa setiap kali dia membela kasus. Kita juga punya pengacara yang luar biasa. Yang kesaksiannya juga dahsyat. Yang sekarang salah satu youth pastor kita, tepuk tangan buat ada orangnya di depan sini. Dia bisa kesaksian satu hari. Bagaimana messed up-nya hidup dia dan hidup saya dulu ya Yosa. Semua kita messed up, kita semua orang gagal kok. Tapi Injil yang mengangkat kita tinggi. Saya berdoa supaya Anda ikut dalam kegerakan gereja ini. Bukan cuma duduk, manasi kursi. Ayo pegang kursinya, ayo panas semua kayak bakpao yang Anda mau makan setelah kebaktian ini kan Anda sudah bayangkan bakpao dan siomay di bawah kan. Jangan cuma manasin bangku gereja. Kalau Anda terima banyak dari Tuhan, Anda pasti beri banyak. Beri waktumu, beri hidupmu, beri pernikahanmu. Bahkan hartamu pun bukan punyamu. Yang kedua, jangan cuman menikmati Yesus di dalam hidupmu. Tapi beritakan kepada mereka bahwa mereka juga sangat berharga baginya. Tell them that they are also precious to Him. 2 poin saja. Yang pertama, Anda percaya, Anda berharga baginya. Dan yang kedua, beritakan kepada dunia seperti Tuhan berkata kepada Maria, go, bahwa mereka juga berharga bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bangkit beri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Nanti Jumat dan Minggu kita akan tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang penting itu. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan perjamuan kudus. Oh, persiapkan. Setiap minggu di kebaktian ini ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Jangan remehkan ketika Tuhan bicara. Beberapa minggu lalu tiba-tiba waktu sebelum penyembahan. Saya bicara satu orang yang irama jantungnya. Satu orang wanita berdebar-debar. Dan Anda punya irama jantung yang tak karuan. Tiba-tiba saya pergi ke sebuah live group. Orang ini polos dan ngaku di depan saya. Karena saya kan selalu bilang, saya juga lebih baik dari Anda. Kalau Anda ketemu saya, jadi apa adanya. Dia bilang, kok aku mau bertobat. Kenapa? Karena minggu kemarin waktu WL nyanyi, saya main HP ku. Waktu Koko naik ke panggung pun saya masih main HP. Tapi waktu Koko bilang, ada yang jantungnya berdebar-debar dari kecil. Hah, saya kaget. Itu aku. Bahkan saya baru kenal dia waktu saya ketemu di salah satu live group itu. Saya langsung dijamah Tuhan. Oh, ternyata Tuhan memperhatikan aku. Tadi lihat ayatnya, bukan saya yang hebat. Tapi karena Tuhan memperhatikan anak-anaknya, bahkan memanggil namamu. Artinya dia tahu, dia kenal siapa kita. Pak WP suka bilang saya ADHD. Sedikit ADHD. Artinya apa? Saya ini orangnya susah fokus. Jadi kalau saya doa harus jalan. Kalau saya mau ngomong sama Daniel dan lagu ini ya, 2 menit sebelumnya saya bisa berubah. Dia ketularan sedikit sih, yang WL ini di depannya. Terus kalau saya ini ngomong di kantor PA saya tahu, saya bisa ngomong gini-gini, tiba-tiba pagi saya bisa tambahin ini ya. Itu maafkan aku karena itu bukan yang aku mau. Saya ini orangnya soalnya bisa spontaneous. Itu namanya katanya sedikit ADHD. Makanya kenapa kalau mau konseling jangan cari saya. Amin. Cari yang lain. Karena saya bisa dengarkan 1/4 Anda bicara, Anda tidak usah ngomong lagi. Saya yang bicara. Des. Itu karunia tapi juga kadang-kadang menjadi kekurangan. Tapi percayalah kalau Tuhan mau bicara, Tuhan bisa pakai apa aja, siapa saja. Makanya saya sedikit nekat orangnya dalam iman. Karena ya ADHD itu tadi. Ngomong dulu baru mikir. Haleluya. Tapi saya juga mau bertobat terus loh. Saya dulu untuk khotbah secara sistematis susah. Karena saya mau ngomong, Tuhan mau ngomong apa, saya langsung ngomong aja. Tapi saya tahu, Tuhan tuh mau pakai saya lebih dalam beberapa hal. Saya mulai ikuti, Anda mesti mulai disiplin. Gak tahu kenapa Tuhan ngomong ini sore ini. Anda mesti disiplin. Anda mesti benar-benar latih imanmu. Latihan badani penting, tapi latihan rohani juga penting. Anda mesti latih dirimu untuk disiplin sama Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita mau bertobat sungguh-sungguh hari ini. Kita yang sombong kita mau bertobat. Siapa yang belum menerima perjamuan kudus, angkat tangan kanan. Ada? Boleh angkat tangan, Asyar akan memberikan. Semua yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh ikut. Ada angkat tangan kanan di tempat?
Ada yang belum terima? Sudah? Ada yang belum terima perjamuan kudus? Oke, ada. Angkat tangan kanan tinggi. Asyir, tolong. Haleluya. Kami perlukan keajaiban. Katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau menolong aku dalam kelemahanku ini Tuhan. Oh, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan mau tolong Anda, sama-sama katakan. Kami perlu keajaiban-Mu. Amin. Ikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat sore, angkat kedua tangan tinggi, come on. Oh, kami perlukan Kiramanto Kuria Ramashe. Tuhan terobos hatimu, Tuhan terobos hidupmu saat ini. Come and meet Him. Kami perlu Kau. Saya rasakan ada terobosan yang dahsyat sore ini. Ada banyak yang punya keterikatan dengan games. Anda tidak bisa berhenti main game sampai subuh kata Tuhan. Ada beberapa yang terikat, maaf, dengan pornografi. Ada beberapa yang terikat dengan dosa-dosa tertentu. Dia ada untuk melepaskan dan sudah melepaskan kuasanya. Terima dulu dirimu apa adanya karena Yesus telah menerimamu. Dia tidak pernah menolak engkau. Ada kelepasan, ada damai sejahtera yang luar biasa sore hari ini. Segala keterikatan lepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama angkat roti di sebelah tangan kanan kita saat ini. Lebih tinggi dari kepala kita. Yang membuktikan bahwa Tuhan, aku ini selama ini sombong. Termasuk saya yang ngomong pun tiap hari saya bilang, Tuhan, manusia punya tendensi sombong. Gampang sekali merasa hebat. Tapi hari ini Engkau telah membuktikan bahwa kami ini nothing without you. Ini tubuhmu yang tidak perlu Engkau pecah-pecahkan lagi. Tapi yang sungguh-sungguh Engkau melakukan setiap detiknya penebusan itu karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi. That we are precious. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami mau bertobat dan kami terima hati yang baru melalui tubuh Yesus Kristus ini. Di dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Hati kita berubah saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Komitmen. Jumat Agung ini aku mau datang tepat waktu, bahkan aku mau ajak jiwa Tuhan. Seperti poin yang kedua, aku mau pergi dan kasih tahu mereka, hey, kamu juga berharga loh buat Tuhan. Ini darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kami tidak mau cuma menikmati untuk diri kami. Kami berdoa kebaktian Jumat Agung dan Paskah menjadi kebaktian yang dahsyat. Kami tutup bungkus setiap orang-orang yang bahkan dalam keluarga kami belum bertobat, mereka akan dibaptis. Berikan kami keberanian persekutuan dengan darah Yesus, memberikan kami iman yang baru. Amin. Kita minum dengan iman. Apapun keadaanmu, ada yang punya kelemahan tubuh saat ini dan Anda merasa engkau tidak berharga. Oh, angkat kedua tanganmu yang suami istri bergandengan tangan. Tuhan mau pakai keluargamu. Cuman berikan Tuhan satu alasan kenapa Tuhan harus lebih lagi memberkatimu. Komitmen. Aku akan menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus, tidak Mamon. Tuhan pakai aku lebih lagi. Pakai aku lebih lagi. Sambil bergandengan tangan suami istri. Katakan sama-sama. Kami perlukan. Ayo sama-sama dengan sungguh-sungguh. Doakan jiwa-jiwa yang belum bertobat. Ajak
ke acara Paskah. Ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Kalau Engkau mati buat aku, Engkau juga mati buat mereka. Oh, beranikan diriku Tuhan. Tuhan, keluarga-keluarga diurapi Tuhan saat ini. Oh, kami perlukan. Yes, haleluya. Kami butuhkan sentuhan. Yes, kira baba shikara kira baba. Receive this anointing. Terima. Kami perlukan. Terima pemulihan. Terima mujizat kesembuhan. Kami perlukan. Oh, kami perlukan. Kami perlukan. Yesus. Tepuk tangannya sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terus ikuti aliran Allah Roh Kudus. Setiap kali Daniel dan praise and worship ketika mereka berbahasa roh. Oh, saya rindu Anda bisa ikuti terus apa yang Tuhan taruh melalui gembala-gembala. Bulan April ini adalah a home for the lost. Bulan Mei saya rindu ada banyak dan jemaat semua penuh Roh Kudus. Berbahasa lidah. Bulan Mei khusus kita akan bahas tentang Roh Kudus dari minggu pertama. Sepanjang bulan kita akan berdoa, kita akan jelaskan kenapa berbahasa lidah. Apa itu bahasa lidah? Yaitu bahasa doa. Supaya Anda ikut kegerakan. Anda mengalami Tuhan. Dan Anda punya bahasa yang dahsyat, yang ampuh. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Betapa aku mengasihi jemaat ini Tuhan. Tapi Engkau terlebih mengasihi mereka. Meteraikan setiap janjimu Allah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Yang percaya Anda sudah diberkati, sama-sama katakan. Kurang keras, sama-sama katakan. Amin. Katakan kanan kiri sekali lagi. You are powerful. Katakan, you are powerful. Silakan duduk. God bless you. Puji nama Tuhan. Thank you so much Pastor Irwan yang telah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Dan thank you for the awesome message. Dan church, saya mau menginformasikan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan rindu untuk tertanam di gereja ini, Anda boleh langsung menghampiri welcoming booth habis ibadah dan mari kita berkenalan sambil menikmati free drinks yang disediakan. Dan bagi Anda yang sudah memantapkan hati nih untuk tertanam di gereja ini dan Anda rindu untuk berkomunitas, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita ikut live group. Dan info seputar live group bisa Anda dapatkan melalui welcoming booth atau di call center di WA gereja. Dan bagi Anda yang membutuhkan bantuan permohonan doa, Anda dapat scan QR yang ada di layar di belakang saya dan setiap minggunya akan ada pendoa yang mendoakan prayer request Anda. Dan ya, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan pembangunan dan persembahan diakonia misi. Dan karena ini adalah minggu pertama, kita juga akan mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Anda dapat memberikannya menggunakan amplop merah yang ada di masing-masing kursi jemaat atau Anda bisa scan QR yang ada di layar di belakang saya. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami kendala terkait internet, sinyal atau apapun yang nggak bisa, Anda bisa langsung join di wifi kami dengan SSID New Life Indonesia tanpa password ya. Jadi bisa langsung join saja. Saya akan berikan Anda waktu sejenak untuk mempersiapkan. Jika sudah, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat amplop persembahan kita sebagai bentuk deklarasi bahwa kita telah memberi bagi rumah Tuhan. And now, let's pray. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa memberi karena Engkau yang terlebih dahulu memberi kepada kami. Biarlah persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan kami, pembangunan diakonia misi ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa, hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy Giving Church. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah.
Dan minggu ini adalah minggu yang spesial di mana kita juga akan memberikan persembahan diakonia yang biasanya kita berikan di minggu kedua. Bagi jemaat yang mungkin masih belum familiar dengan pelayanan diakonia ini apa sih? Jadi diakonia sendiri adalah pelayanan di mana jemaat bisa langsung terjun untuk memberkati jemaat-jemaat yang membutuhkan. Apa saja yang ada di dalam pelayanan diakonia ini? Yang pertama adalah sekolah anak. Seperti kata Pastor Irwan tadi, kita sudah New Life Church sudah menyekolahkan 70 anak. Hampir 70 anak. Dan bersama Wahana Visi kita sudah menyekolahkan 300 anak. Luar biasa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang kedua ada Life Group Bless Life. Di mana Life Group ini diperuntukkan bagi jemaat yang membutuhkan. Di sini New Life Church sebagai gereja tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, makanan jasmani seperti sembako yang diberikan setiap bulannya, namun kami juga memastikan bahwa jemaat-jemaat mendapatkan makanan rohani dengan life group yang diadakan sebulan 2 kali. Dan yang ketiga kita juga ada Prison Ministry di mana New Life Church memiliki jemaat yang ada di Rutan Medaeng. Nah, ibadah ini dilaksanakan 1 bulan sekali dan di minggu-minggu selanjutnya setelahnya atau sebelumnya jemaat dari Rutan Medaeng juga mengikuti ibadah kita melalui online service lewat YouTube, GoPlay maupun First Media. Dan yang terakhir kita ada kebutuhan isi dentil. Di mana ini adalah kebutuhan mendadak yang kita bisa berikan ketika jemaat yang membutuhkan sakit dan perlu dana untuk berobat, perlu untuk operasi, ataupun jemaat yang meninggal dan membutuhkan dana untuk membeli peti mati. Dan di sini kita sebagai gereja Tuhan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang. Amin. Dan berikut saya akan tunjukkan foto recap dari kegiatan diakonia yang ada dalam bulan Maret kemarin 1 bulan. Di sini nggak cuman tim dari diakonia saja yang turun untuk melayani, tapi kita bisa lihat betapa strongnya community. Banyak life group turun langsung ke jalan untuk kita sama-sama memberkati orang, memberikan sembako. Next slide, boleh kita lihat. Kita bisa lihat dari rentan umur semuanya ya, karena life group ini dari usia muda sampai usia yang lebih tua lagi kita ada semua. Kita bisa lihat banyak orang dengan hati yang sungguh-sungguh mendoakan banyak orang. Ini waktu itu acaranya ada di CW ya, ada di mall ini kita sama-sama turun untuk memberkati, membagi sembako dan mendoakan orang. Next slide, ini life group juga kita bisa lihat. Dan next slide lagi. Nah, dan mereka membagikan kabar sukacita, selain membagikan sembako, mereka juga membagikan kabar sukacita bahwa ada festival persahabatan dan kesembuhan yang diadakan tanggal 26 Maret. Dan puji Tuhan luar biasanya ada 1000 jemaat yang menghadiri acara ini, ratusan yang percaya Tuhan dan puluhan yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Luar biasa, boleh dong beri kemuliaan buat Tuhan kita. Betapa luar biasanya. Kita bisa lihat teman-teman kita dari life group tadi turun dan mendoakan loh. Dan kita bisa lihat gak cuman 1-2 orang aja atau dari rentan usia tertentu tidak. Tapi kita bisa lihat ada anak muda yang berani untuk maju dan mendoakan orang-orang. Amen. Dan kita juga bisa lihat Prison Ministry, di sini juga kita melayani 1 bulan sekali. Dan ya, sekian report yang bisa saya bagikan dan sekarang saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memberikan persembahan diakonia kita. Anda bisa menggunakan amplop berwarna ungu yang ada di masing-masing kursi jemaat, ya. Dan Anda bisa seperti biasa scan QR yang ada di belakang, di layar di belakang saya. Saya akan memberikan Anda waktu sejenak untuk mempersiapkan. Jika sudah, saya undang lagi kita semua untuk mengangkat amplop persembahan kita sebagai bukti bahwa kita memberi bagi rumah Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur bahwa kami bisa memberi hanya karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memberikan kepada kami Bapa. Biarlah apa yang kami tabur Tuhan boleh untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Banyak orang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy Giving Church.
Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Sawadee-ha, คุณเป็นอย่างไร kok pakai bahasa Thailand sih? Ntar jemaat pada nggak tahu lagi. Halo jemaat Tuhan, welcome to a New Life Church and welcome to the family. Wah, nggak kerasa nih, kita udah masuk ke bulan yang baru dan tema gereja kita pada bulan ini adalah A Home for the Lost. Mari kita semua tidak hanya mencari yang terhilang, tapi kita juga menjadi rumah bagi mereka. Dan saya akan membawakan informasi seputar gereja selama seminggu ke depan. Dan jangan lewatkan Good Friday Service bersama Pastor Irwan Alexander dan special performance by Alive dengan tema The Crown yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023. Ingat ya, kebaktian ini hanya akan diadakan satu kali saja pada pukul 10 pagi. Pada hari Minggu tanggal 9 April kita akan merayakan kebaktian Paskah yang akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander, Eka Deli, dan Echa Sumantri dengan tema The King Reigns. No, you never lost a battle. I know, you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never win. You never win. You never break your promise. Never break a promise. You never broke your promise. Never break a promise. Never broke your promise. Never broke your You promise. never win. You never win. Ingat ya guys, kebaktian Paskah akan diadakan 2 kali pada pukul 10 pagi dan 4 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Hai youngster, bagi kalian yang duduk di kelas 7 SMP hingga 12 SMA, yuk ikuti ibadah live yang diadakan tiap hari Minggu pukul 10 pagi di Alive Space. Mari ajak teman-teman kalian semua untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Sekian informasi gereja selama seminggu ke depan. Akhir kata, saya tutup dengan pantun ya. Pilih lumpia, pilihnya lumpia basah. Sampai jumpa di kebaktian Paskah. Bye church, God bless you. Setiap hari dan setiap malam saya menangis untuk ingin sembuh. Sekarang saya bisa segalanya. Wow. Saya dorong Ibu Siti nggak bisa jalan dari Tambak Asri. Terus tiba-tiba Anda saiki
sekarang sudah bisa jalan. Mari dikek sembuh Mujizat dari Tuhan. Tuhan. Ayo katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Balik. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tasya ono tahu, sin luwe keras, yo, sin luwe banter ngomongnya, yo. Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bu Siti. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Dan dari beberapa kesaksian tersebut mereka bukan orang Kristen dan saya melihat betapa Tuhan akan terus bergerak. Kita mau ambil bagian, katakan kanan kiri, ambil bagian. Ya, angkat kedua tangan, bersyukur Tuhan. Karena Engkau terus bekerja. Sekali lagi kami nyatakan bahwa ini adalah gerejamu. Ini adalah rumahmu. Ini adalah kediamanmu. Tuhan, bekerjalah lebih dahsyat. Pakai hidup jemaat-jemaatmu ini bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna dari kedua tangan berlubang paku atas seluruh kehidupanmu, terutama berkat-berkat rohani. Di Minggu Paskah ini mulai besok, doakan saudaramu yang belum dibaptis. Doakan saudaramu yang belum bertobat. Supaya ada keselamatan atas rumahmu terjadi. Dan pulanglah membawa berkat-berkat jasmani juga. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, anak-anakmu perkasa. Di hadapan Allah, di hadapan setiap manusia. Diberkati semua pelayanan, pekerjaan dan setiap apapun yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil dan membuat banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Sampai Maranatha datang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang di First Media, GoPlay dan di YouTube juga diberkati. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Sampai jumpa hari apa? Hari Jumat. Satu kali kebaktian Jumat Agung dan Minggu Paskah. Silakan duduk. God bless you. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat